Sampai sekarang, Pak, apapun yang lewat dari atas kita ini, termasuk burung-burung, itu jatuh, Pak. Dan sekarang boleh kita lihat bangkainya juga, pasti ada ini, Pak. Oh, burung? Iya. Oh, boleh? Ini, Pak. Oh iya, betul. Langsung kan kelihatan. Ini burung udah dalam keadaan mati, pemirsa. Pada zaman dahulu itu jika ada pasien yang mau melakukan pengobatan, baik kena santet atau apa segalanya gitu ya. Pasien ini dibenamkan ke dalam tanah, kepalanya keluar gitu loh. Nah, si pasien tersebut di dalam mengalami kayak suhu yang tinggi ya, Pak? Iya, benar. Batu putih ini, Pak, ini gimana ceritanya, Pak? Ini dari dulu semenjak cerita ini terjadi, ya. Ini kan dulu ada satu orang dukun besar. Dukun besar. Marga Sembiring. Warga di sini? Enggak, dia warga di Kandibata, daerah Kabanjahe sana. Iya. Jadi, dukun besar ini pada waktu itu diminta sama kerajaan Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Iya, untuk mengobati orang-orang sakit di sana. Oh. Artinya balalah di sana di kampung dia. Berarti itu kena kayak musibah penyakit ya, Pak? Iya, samper ya. Hati-hati, Pak. Iya, iya. Nah, jadi itu, Pak, diundanglah dia ke sana. Diundang dia ke sana. Mungkin udah terlalu panjang waktu atau berlama-lama lah tinggal di sana untuk mengobati orang-orang yang sakit di sana. Iya. Kemudian beberapa tahun dia di sana, anaknya dia tinggal, anak gadis yang dua itu, dia tinggal di kampungnya yang namanya Kandibata. Jadi begitu anaknya sakit, keluarganya datanglah untuk menjemput dia ke sana, ke tempatnya untuk mengobati itu. Jadi katanya, udah nggak apa-apa, saking senangnya cari kekayaan, cari duit. Udah nggak apa-apa. Kalaupun anak saya yang dua itu meninggal, kalian kubur aja di sana. Kata dukun sakti ini tadi. Dibuat di satu bukit. Nanti sebesar tulang sisir aja. Bukitnya? Dia enggak, di bukitnya itulah dikebumikan anaknya yang dua ini, gadisnya ini. Jadi nanti sebesar tulang sisir aja nanti tinggal, saya akan hidupkan anak saya itu. Katanya. Nah, jadi begitu berlama-lama, setelah dikebumikan anaknya ini, akhirnya datanglah orang-orang kampung ke Aceh Tenggara sana jemput dia. Bahwasannya anaknya itu udah dikebumikan. Jadi kata dia, udah nggak apa-apa, kalian pulang aja, ini bawa semua, duit sama emas. Pulang itu, ke kampung. Duit sama emas itu hasil dari pengobatan dia yang di dibayar sana oleh masyarakat Aceh. Aceh Tenggara ini. Jadi pulanglah dia keluarganya dari sana. Termasuk ipar-iparnya juga pulanglah dari Aceh Tenggara sana ke sini. Bawa harta dan hasil pencarian dia. Dia tetapnya tinggal di sana. Jadi akhirnya begitu selesai artinya jadwal pengobatan dia, pulanglah dia kemari. Pulanglah dia ke Kandibata. Pulang dia ke Kandibata, dipestakanlah. Artinya karena udah orang kaya, dipestakanlah dia di kampungnya Kandibata sana. Jadi dia buatlah satu perjanjian bahwasanya besok atau lusa kita pergi ke Gunung Sibaya. Untuk minta tolong sama penghuni Gunung Sibaya ini supaya anak ini nanti saya hidupkan. Yang sudah meninggal tadi? Yang sudah meninggal tadi. Tetap juga lengah. Artinya belumlah terlaksana. Belum terlaksana, akhirnya dia buatkanlah sama keluarga besarnya. Mari kita bongkar ke bumi, artinya pusara anakku ini. Biar saya dihidupkan dulu, kata dia. Dibongkarlah sama keluarga besarnya makam ini. Rupanya jangankan sebesar sisir. Sedikit pun nggak ketemu lagi tulang belulang anaknya ini. Jadi karena dia dukun sakti, dia undanglah artinya arwah-arwah yang ada di sekitar dia. Dipanggil arwah dia, maka katanya saya mau ketemu dengan arwah anak saya. Supaya saya hidupkan kembali, katanya. Rupanya arwah yang di seputaran dia itu ngasih kabar. Bahwasanya arwah anaknya ini udah dibawa ke Gunung Sibaya sama Nini Brukaro, penghuni Pertek-Teken ini. Jadi ada syarat. Kalau kamu mau ketemu dengan anak kamu yang sudah meninggal, nanti datanglah ke Gunung Sibaya. Temuilah kami di sana.
Nanti dibentang kain putih, akan saya tunjukkan anak kamu itu untuk kamu, kata penghuni Gunung Pertek-Teken ini sama dukun sakti ini tadi. Berangkatlah rame-rame beserta keluarganya semua kemari. Dibentanglah kain putih. Makanya hampir di setiap pojok semua ada kain putih. Itulah tanda-tanda penghormatan untuk orang-orang yang jaga di sini. Iya, gitu ya. Ya, jadi dipanggillah arwahnya ini. Dipanggil arwahnya ini sebelum ditunjukkannya arwah anaknya ini, janji dulu. Anak ini boleh kamu lihat, tapi nggak boleh kamu pegang atau kamu peluk. Kata penghuni Gunung Pertek-Teken ini sama dukun sakti ini. Oh iya, katanya begitu dia tunjukkan arwah anak gadisnya ini tadi, nggak terasa mamak sama dukun sakti ini. Langsung dipeluknya. Refleks ya Pak ya? Refleks dipeluknya, artinya anaknya ini tadi. Padahal perjanjian nggak boleh. Perjanjian nggak boleh. Nah, jadi setelah dilanggar itu Pak? Nah, setelah dilanggar itu, akhirnya kan terjadi kekecewaan. Kesel. Penunggu ini? Enggak, dianya. Si penunggu ini kan langsung nutupin kembali. Nah, langsung nutupin kembali gambar atau arwahnya tadi kan. Jadi udah hilang kan? Hilang, kesal lah si dukun ini tadi. Nah, makanya disinilah dia buat perjanjian. Nah, dia tidak akan mau lagi mengobati orang lain dan tidak mau akan lagi menjadi dukun. Karena itu cukup kecewa dengan anaknya yang dia merasa sebesar tulang sisir pun masih bisa dia hidupkan. Kenyataannya lebih kasihan. Artinya penghuni Gunung Pertek-Teken ini sama arwah anaknya yang dua tadi. Maka disinilah dia buang semua guri-guri atau ilmu-ilmunya semua. Oh, dilepas semua dari badannya? Iya, dilepas semua dari badannya dan apa yang ada di pundi-pundinya dia lepaslah semua di sini. Akhirnya semenjak itulah katanya apapun nggak tumbuh lagi di sekitar ini. Iya, memang di sini kelihatannya kayak gersang ya. Iya, Pak, gersang memang. Maka kalau anak-anak zaman sekarang bilang ini tanah-tanah kutukan. Termasuk cucu-cucu kita juga bilang ini tanah-tanah kutukan. Jadi disinilah dia buang semua emas dan harta-hartanya, termasuk guri-gurinya semua atau ilmunya, dia buanglah semua di sini. Arti daripada Pertek-Teken itu putus hubungan. Pertek-Teken Ya, artinya putus. Pertek-Teken itu artinya putus hubungan. Itu bahasa Karo ya Pak? Bahasa Ya? Karo. Putus hubungan ya Pak ya? Iya. Pak, tadi berarti semua harta benda dia dibuang di sini, Dibuang di sini. dikubur atau apa Pak? Enggak, langsung aja dibuang. Jadi harta bendanya itu hilang atau gimana? Hilang. Jadi artinya dukun-dukun sakti yang masih ada masa kini, itu beliau melihat ada satu bangunan emas di daerah sini. Dengan Katanya. mata Dari dialah, mata iya, batin dari gitu mata ya. batinnya, dia melihat di sini ada bangunan yang ada dari emas. Dan di dalam cukup mewah lah. Itu menurut dia. Tapi yang dilihat oleh dukun-dukun zaman sekarang ini itu nggak bisa dijangkau sama manusia ya? Nggak bisa dijangkau sama manusia. Iya, tapi artinya sekalipun seperti itu, seperti kita yang tinggal di sini dan setiap saat ada di sini, beliau sering menunjukkan diri. Menunjukkan diri itu dalam bentuk manusia atau apa Pak? Iya, wujudnya wujud manusia. Wujudnya seperti wujud dia Iya, waktu hidup dulu? iya. Bapak sendiri selaku warga di sini pernah Hampir sering ketemu. Bahkan kalau saya udah melampaui batas untuk kesopanan, artinya menjaga lingkungan dia ini, dia langsung negor itu Pak. maksudnya Ya seperti, kesopanan? ya ini kan tadinya agak hutan ya, Iya. agak hutan Pak. Jadi saya bersihkanlah. Tujuan saya sebetulnya supaya orang jangan sungkan atau jangan enggan datang kemari. Betul Pak, iya. Jadi ini pun kayak situs sejarah ya Pak ya? Iya, jadi rupanya dia merasa ada kurang sopan gitu. Kenapa kok dibersihin terus daerah kami ini? Kata dia. Loh, begitu saya lihat langsung nggak ada lagi. Nah, begitu saya lihat langsung nggak kelihatan lagi gitu. Jadi bahkan sudah terlalu sering untuk itu. Tapi memang di sini Pak, kalau kita lihat bentuk pohonnya pun agak beda-beda. Beda, ya kayak ya tikung-tikungan apa ular Kayak kayak apa kan? batang apa saya pun kurang paham sih. Iya, dan adanya cuma di sini. Yang di sana beda dia. Beda, itu memang kayu hutan kan? Nah berarti tanah yang putih ini Pak, itulah yang akibat dia buang semua. Iya, akibat dia buang tadi ilmu-ilmunya itu semua, dikutuknya lah tanah ini. Bahwasanya dia bersumpah, saya tidak akan gunakan lagi ilmu saya yang ada. Termasuk mengobati orang lain juga saya tidak mau lagi.
Pada saat dia udah buang ilmunya semua, Pak, dia menjadi orang biasa kembali. Orang biasa kembali dan pulang ke kampungnya di Kandibata. Jadi sampai hari ini, Pak, kabarnya beliau gimana, Pak? Ya, dan turun-turunannya kita nggak tahu lagi. Oh, berarti nggak Iya, dapat kabar sama nggak sekali, dapat ya, Pak? kabar sama sekali. Tapi orang tahu di daerah Kandibata ada artinya tempat dia tinggal dulu, bekas dia bermukim. Pak, maaf, Kandibata itu dia di daerah mana itu, Pak? Di daerah Kabanjahe. Kalau kita Kabanjahe arah ke Tiga Minanga, Iya, itu kira-kira 10 km lah. 10 km ya. Iya. Dia di pinggir Laubiang. Ada satu bukit di sana, di sanalah dia dulu tinggal. Cerita ini, Pak, itu tahun berapa, Pak, dia itu melepaskan semuanya? Nah, ini yang kurang jelas karena pada artinya sejarah daerah-daerah seperti ini, tahunnya kan nggak Simpang siur ya, Pak? simpang siur. Karena zaman dulu orang-orang masih barter untuk kebutuhan Masih belum ada mata pokok. uang gitu ya, Pak ya? Iya. Pak, di sini, Pak, berarti yang dipakai orang untuk ziarah atau Iya. apa yang bangunan inilah, Pak? Ya? Iya, di bangunan ini, di sini orang biasanya sesajen untuk makanan, buah, apa semua sesuai dengan permintaan penghuninya lah. Nah, karena menurut orang-orang pintar, dia bisa langsung berkomunikasi. Bisa Jadi kita dia- jalan ke sana, Pak? Bisa, mari silakan Ya, ini. ya, Iya, sambil silakan. jalan kita Iya, benar. Terus, Pak, ini bangunannya ini, Pak, kenapa dia dibuat persegi Nah, 4 gini, Pak? sebetulnya ini bukan artinya dia memang minta seperti inilah dia buatkan tempat sesajen untuk dia. Permintaan dia sebetulnya ini, permintaan penunggu. Nah, pemirsa coba lihat, ini ada sebuah bangunan. Iya. Dia kalau tampak dari depan ini dia persegi 4 ya. Cuman dia di bagian dalamnya itu ada kayak lengkungan gitu loh. Lengkungan. Terus dia di depan ini ada beberapa batang bambu yang tengahnya dibelah untuk dimasukin rokok. Terus ada wadah untuk kemenyan gitulah. Di atasnya terdapat bunga-bungaan. Oke, Pak Benyamin. Iya, iya. Ini, Pak, Iya, Pak. bangunan ini, Pak, ini di daerah ini dinamakan apa, Pak? Iya, artinya ini bahasa Karo namanya anjab. 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 Iya. Oh, anjab. Iya, anjab itu artinya altar. Altar. Oh, Iya. kalau untuk bahasa Indonesia Iya, untuk bahasa Indonesianya itu altar. Iya. Jadi ini dibuatkan sama Pak D kita dari Raja Bernah dulunya. Raja Bernah. Iya, dia juga termasuk dukun sakti. Oh. Iya. Jadi dia dulu ciri-cirinya kalau dia datang kemari dia pakai sarung warna kuning. Nah, Pak, altar ini, Pak. iya. Ini penunggunya kabarnya sosoknya Nini atau Bolang, Pak? Gini. Ini sebetulnya semua wilayah ini dikuasai oleh Nini. Nini. Ya? Nini Buru Kertah ini kan. Nini Guru Penawar plus Nini Buru Karo. Inilah penunggunya sebenarnya di sini. Dan dia punya banyak anak buah. Jadi ada pun yang lain-lain, orang yang tahu dengan ilmu yang lain, dia harus permisi dulu dengan Nini Guru Penawar ini untuk memanggil siapa yang dia butuhkan. Bunga sedap malamnya wangi kali ya, Pak? Iya, wangi. Dan itu memang permintaan dia itu. Pak, gini Pak, di sini Pak. Ya, mari Pak. Kalau biasanya orang itu ziarah, dia kebanyakan di bulan berapa? Sebetulnya hari-hari menurut hari-hari Karo itu ada hari-hari tertentu untuk yang dihargai betul. Nah, jadi hari-harinya saya juga nggak tahu. Jadi yang jelas kalau dia musim keramas itu banyak orang datang kemari. Musim keramas. Iya. Maksudnya? Menurut hari-harinya membersihkan diri. Oh, berarti yang ziarah kemari pada mandi gitu, Pak? Iya, pada mandi. Jadi begitu selesai itu orang itu di sini sesajen, nanti untuk penutup daripada niatnya itu, dia akan mandi. Di bawah ada pancur nanti, Pak. Nanti kita datangi juga Iya, ke boleh. sana. Iya. Itulah nanti penyelesaiannya. Oh. Setelah selesai dia mandi di sana, baru udah selesailah. Artinya niat dia datang kemari. Pak, biasanya kalau peziarah yang kemari, mereka itu kebanyakan memohon untuk kesehatan atau Kesehatan, rezeki, jodoh. Jadi kadang-kadang ya manusia ini apalagi zaman sekarang ya Pak ya. Banyak yang istrinya lari dengan suami orang? suami orang. Ada yang anak gadis dibawa
oleh laki-laki. Pacarnya biasanya dia minta kemari untuk artinya petunjuk. Mereka itu kalau kemari minta petunjuk itu kebanyakan hasilnya gimana, Pak? Kayaknya hampir rata-rata berhasil, makanya hampir setiap hari ada orang yang datang kemari dengan bertukar-tukar. Terus Pak, yang datang kemari itu yang ziarah biasanya umumnya mayoritasnya dia dari agama? Enggak, artinya dari agama kita nggak tahu agama atau latar belakang agama. Berarti di sini tidak membatasi agama apapun ya? Tidak. Bagi mereka itu yang merasa ini nggak syirik, boleh? Iya, iya. Dan majemuk itu suku yang datang kemari. Iya, pemirsa, menurut Pak Ginting, kalau kita ziarah di sini ya pemirsa, jadi di sini itu tidak memandang suku, ras, dan agama. Jadi bagi yang mempercayai hal demikian, silakan untuk datang kemari berziarah gitu ya. Iya, Pak, benar Pak. Benar, jadi di sini pun tidak gimana deh, dianggap kayak untuk berpatok kali lah gitu. Iya, nggak jadi mesti berpatok. kalau kita merasa hati kita itu memang betul tergerak untuk kemari berziarah, silakan ya Pak. Silakan aja ya. Betul, jadi di sini sampai malam hari pun nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Bahkan ada yang sering datang malam-malam. Iya, ada jam 3 malam dia datang. Iya, sebelum subuh dia juga udah pulang. Karena begitu menurut permintaan penunggu di sini. Gitu ya. Iya. Nah pemirsa, saya pun mau ingatkan sekali lagi, di dalam konten video ini saya tidak mengajari pemirsa itu untuk menjadi seperti kayak syirik ataupun apa namanya ya? Itu apa namanya, saya lupa Pak, itu kayak pesugihan gitu. Iya, jadi intinya konten ini tidak begitu pemirsa. Ya, intinya konten ini sih saya ajak pemirsa itu kemari untuk menunjukkan bahwasannya di sini ada sebuah tempat sakral gitu. Iya, benar Pak, benar Pak. Nah, jadi tempat sakral ini seperti yang kita ketahui kan kayak situs sejarah juga Pak, Iya, harus benar. dilestarikan ya Pak ya. Iya. Jangan sampai ini total hilang begitu loh. Tujuannya saya itu kemari begitu. Jadi kalau untuk membicarakan mengenai di sini angker atau enggak itu, mungkin pada saat saya di sini saya no comment gitu aja lah. Iya, benar Pak. Jadi saya pun nggak mau membicarakan apapun itu, cuman intinya saya hanya menunjukkan di sini tempatnya begitu ya. Iya, benar. Pak, di sini mininya itu berarti cuman satu ya Pak, yang paling tertua ya Pak? Iya, yang paling tertua. Nah, yang di belakangnya ini batu apa nih Pak? Ini yang namanya juga saya nggak ngerti batu apa, tapi ini juga biasanya disakralkan orang. Batu ini memang letaknya udah di sini ya Pak? Iya, memang di sini letaknya. Nah, coba pemirsa, coba lihat ini, saya tunjukin ada batang pohon ini yang agak aneh. Iya. Coba agak mendekat kamera. Boleh lampu kamera dihidupkan dulu biar agak jelas. Oke. Nah, pemirsa, di sini ada terlihat ya satu pohon. Ini saya pun kurang paham. Ini jenis pohon apa ini Pak Benyamin gitu? Namanya kayu ndeleng. Kayu ndeleng. Iya, kayu ndeleng. Sebutan daerah sini. Iya. Pak, dan adanya cuma di sini yang kita tahu Pak. Kayu ndeleng ya. Iya, kayu ndeleng. Kayu ndeleng. Iya. Oh iya, ini kayu gunung bahasa karonya itu. Oke. Menurut Bapak Benyamin, ini adalah kayu deleng ataupun dalam bahasa Indonesianya kayu gunung ya Pak? Kayu ya? gunung, iya. Ini terlihat batangnya pemirsa agak lain daripada pohon-pohon yang ada di sekitarnya ya. Dia bentuknya kayak gimana gitu, nggak ada kulitnya. Iya. Terus bentuknya kayak akar gitulah. Tapi kalau kita lihat secara klasiknya bagus sih Pak bentuknya Pak ya. Bagus ya, bagus. Nah, terus dia di sini dibalut dengan kain putih ya pemirsa ya. Tadi kan udah dijelaskan oleh Bapak Benyamin Ginting di awal kenapa di sini setiap sudutnya itu ada kain putih ya, termasuk di sana pun ada. Iya. Itu kain putihnya juga. Dan kenapa di lokasi ini tidak bisa ditumbuhi oleh rumput ataupun pepohonan lainnya ya? Berarti dari dulu memang begini ya Pak ya? Iya, benar Pak. Kayak gersang gitulah. Iya, tanah persumpahan itu, guru penawar itu. Iya, jadi seperti tanah yang udah disumpah gitu iya, ya, benar ya? Pak, benar. Ini mata air ya Pak? Iya, ini mata air. Jadi pada umumnya orang yang datang kemari Pak, ini air ini dia bawa ini untuk air, artinya oleh-oleh dia dari sinilah. Dianggap ini air suci. Dianggap air suci ya Pak? Iya, benar Pak.
Oh, berarti air ini kegunaannya untuk mereka lah ya Pak, kebutuhannya apa ya Pak ya? Iya, kebutuhannya apa? Pemirsa di bawah sini ada satu. Coba saya boleh turun ya Pak? Boleh Pak, boleh. Di bawah sini ada satu mata air nih pemirsa. Airnya pun jernih. Ini langsung dari atas. Iya, langsung dari atas itu Pak. Dan ini kemarau panjang juga nggak akan pernah kering. Airnya sangat jernih nih pemirsa. Dingin. Nah, tadi yang diutarakan oleh Bapak Benyamin Ginting, air ini di sini dianggap air suci gitu loh. Pada saat mereka itu datang untuk ritual, nah air ini selalu dibawa pulang untuk kebutuhan yang diinginkan oleh peziarah di sini loh pemirsa. Airnya sangat dingin, langsung berasal dari atas gunung. Berarti ini langsung turunnya ke sungai juga ya Pak? Iya, langsung ke sungai Pak. Nanti di sana ekor daripada ini, nanti ada sumur lagi di sana Pak. Oh, yang Bapak bilang tadi Iya, pemberian sumur akhir. saktinya. Oh, gitu Iya. ya. Oke, nanti kita lihatlah ke sana ya. Iya, benar. Nah, ini coba dilihat sekelilingnya ya pemirsa. Ini di sini pun kelihatan sangat gersang. Ini kayak batu cadas semua Pak. Iya, Ya? kayak cadas. Dia bukannya belerang ini Pak ya? Ada unsur belerangnya rendah, kadar kapurnya juga ada. Iya Pak. Berarti kayak dolomit pun sejenis. Iya, sejenis dolomit ini. Cuman dia mengandung kadar belerang. Ya ada sulfurnya ya. Iya, ada sulfurnya Pak, betul. Pak di sini Pak. Mm-mm. Saya kan pernah dapat juga kabar ya. Iya Pak. Cerita. Mm-mm. Katanya dia di sini Pak. Dulu tahun 80-an katanya pesawat Fokker yang jatuh itu Iya, di sini. benar persis di atas kita Oh, ini di mana? Pak. Persis di atas kita ini ada gunung di atas itu bekas tumburan daripada pesawat itu. Di persis di atasnya. Dia jatuh atau nabrak Pak? Nabrak tahun 79 itu Pak, bulan 11. Dia akibat cuaca buruk pada saat Akibat itu. cuaca buruk menurut penerbangan ya. Iya, tapi kenapa dia mesti lewat sini? Seharusnya jalurnya bukan di sini. Iya, seharusnya kan bukan jalur sini. Gitu. Berarti kalau kita kaitkan ke hal mistis, Heeh. uh, Mungkin ditarik ya dari sini ya. mungkin gitulah. Betul Pak. Jadi kalau yang Bapak bilang menurut penerbangan kan Iya, cuaca buruk, iya cuaca buruk. Terus Tapi jalurnya kan bukan sini. pesawat itu hancur di atas Pak. Hancur di atas Pak. Jadi dia numbur itu gunung, separuh ekornya nyebrang gunung, separuh tinggal di sebelah sini Pak. Jadi Pak seluruh penumpang yang di dalam itu Habis Pak. tewas. Iya, 86 orang. Ditemukan semua Pak. Enggak lagi hancur Pak. Hancur. Jadi jasad pecah-pecahannya Pak ya diangkut pada waktu itu semua dan menurut identifikasinya ya mungkin lewat forensik. Ya artinya ini arwah Sipolan, ini arwah Sipolan gitu. itu pun udah nggak lengkap ya Pak. Enggak Pak, nggak ada yang ya sebesar ini juga udah nggak ada lagi saking hancurnya Pak. Pak ini Gunung Pertekan Iya, namanya ya Pak ya. Gunung Pertekan Pak. Jadi kalau Gunung Sibayaknya dia di sebelah ini Pak. Iya, persis di sebelahnya Pak. Jadi Gunung Sibayaknya itu Indo, sampingnya sini Gunung Pertekan. Oh gitu. Iya Pak. Berarti dia masih satu gunung juga Iya, Pak? satu gunung dia gitu Pak. ya, Cuma Pak. dibatas oleh lembah. Walaupun menyatu ada lembahnya Pak. Saya mau nanya lagi Iya, kisah-kisah kayak mistis yang seperti ini Pak. Kalau kita misalkan mau mendaki gunung Pak, Iya. gimana itu Pak solusinya Pak? Ya artinya nggak apa-apa Pak, silakan aja. Nggak ada masalah. Yang penting kita sopan untuk ke wilayah beliau ini. Iya. Permisi gitu Iya Pak. permisi. Ya Jangan memang harus berlaku sopan Pak. Berkata kotor. Iya, Terus kalau iya. misalkan kita itu kebelet, ya, Iya. cari digali. Iya apa ya, Pak, ya? digali atau permisi. Ya namanya kebelet ya kan. Nah, kayak gitu dia Pak. Terus kalau untuk di Tanah Karo Pak, tempat sakralnya ini, yang saya sering dengar katanya dilarang kita bawa B2 ya Pak. Ya? Betul Pak. Ya dan Berarti- sampai sekarang itu termasuk tamu kita juga itu kita batasi Pak. Berarti Ya. ini memang tradisi dari zaman dulu ya Pak? Ya, dari dulu memang. Ataukah memang penunggunya ini dia dari golongan Muslim atau gimana? Enggak, karena pada umumnya penunggu daerah seperti ini karena dia suci Pak, dia kan nggak pernah mengkonsumsi seperti itu. Iya. Ya saya sering dengar sih memang gitu. Iya. Terus kebetulan pun saya sendiri orang vegetarian Pak, Bapak tahu. Oh iya ya. Yang makan sayur. Iya iya benar Pak Saya ya. makan sayur aja oh, Pak. gitu Saya ya. nggak makan hewan. Iya Pak. Jadi maaf sampai sekarang Pak, ini apapun yang lewat dari atas kita ini termasuk burung-burung itu jatuh Pak.
Jangankan pesawat terbang, burung aja lewat di atas jatuh. Ataukah ada gaya medan magnet? Ini yang saya kurang ngerti, Pak. Nggak pernah diteliti ya, Pak? Nggak pernah, tapi kenapa kok hanya di seputaran ini? Yaitu ke sana udah pada hijau. Iya, udah pada hijau. Dan ini seputaran ini, apa aja burung terbang di atas jatuh, Pak. Jangankan pesawat. Burung aja terbang di atas jatuh ini. Dan sekarang boleh kita lihat bangkainya juga. Pasti ada ini, Pak. Oh, burung? Iya. Oh, boleh? Pasti ada. Iya, coba kita lihat. Ini unik juga ini. Iya, dan menurut kebiasaannya itu pasti ya, ada bangkainya, Pak. Mari. Hati-hati kamera ya. Nah, pemirsa, ini kita mau melanjutkan perjalanan ke depan. Iya. Menurut Pak Benyamin Ginting, setiap apapun yang lewat di daerah sini pasti akan jatuh. Mungkin dicari di depan sana ada bangkai burung ya. Coba ayo mari kita Ini, lihat. Pak. Oh iya, betul. Langsung kan kelihatan? Pemirsa. Iya. Coba kamera agak mendekat, tunjukin dulu ke pemirsa. Nah, pemirsa, ini adalah seekor burung. Kalau saya lihat jenis burung jalak ini, Pak ya. Mungkin, Pak. Dia paruhnya kuning. Ini burung udah dalam keadaan mati, pemirsa. Nah, sesuai dengan apa yang barusan tadi diucapkan oleh Bapak Benyamin Ginting, apapun yang melintas di sini dari udara ya, Pak ya. Iya benar, Pak. Mau dia pesawat, mau dia hewan, burung lah gitu ya, pasti selalu jatuh. Jadi saya pun tadi ada bertanya ke Bapak Benyamin Ginting, apakah di daerah ini ada seperti gaya magnet atau gimana. Sampai saat ini dikatakan oleh Bapak Benyamin Ginting itu belum diteliti dan pun masih belum diketahui ya, Pak. Iya benar, Pak, belum Tapi kita kalau ketahui. kita bilang ada gaya magnetnya, kenapa seekor burung seperti ini bisa jatuh gitu kan? Burung kan dia nggak ada logamnya gitu loh, pemirsa. Kalau kita bilang pesawat, pastinya ada logam ya. Baru saya tahu ini, Pak, fenomena kayak begini, Pak. Iya benar, Pak. Dan kalaupun umpamanya mungkin macan atau apa yang lewat yang berkaki 4, kalau lewat sini, Pak, pasti itu pasti langsung korban. Mati. Iya, Pak. Nah, ini mungkin kita jalani gini, mungkin nanti kita ketemu. Oh, Pak, di Gunung Pertekan ini, Pak, hewan liarnya apa aja, Pak? Hewan liarnya Bapak kayaknya tahu. sejenis rusa hutan. Rusa hutan ya, Pak? Iya, macan biasa ya. Iya. Oh. Seperti beruang gitu. Bapak bilang tadi kalau kita telusuri mungkin kita dapat Mungkin lagi kita hewan dapat. lain ya. Iya. Ya, pemirsa, sayangnya saya sampai di sini udah sore ya, Pak ya. Iya, iya. Kalau tadi saya sampai di sini siang, Iya. mungkin bisa kita telusuri dan bisa kita lihat sendiri. kita buktikan ya ke Iya. pemirsa itu bahwasannya di sini ada fenomena yang demikian. Iya. Jadi pemirsa, begini saya pun mau sampaikan ya. Kita ini hidup di dunia ini, pemirsa. Ada dunia gaib, ada dunia yang tempat kita inilah dunia nyata Iya, ya, Pak. iya ya. benar, Pak, benar. Jadi saya meyakini kalau dunia mistis ataupun gaib itu ada, bukannya nggak ada ya, pemirsa ya. Jadi kita ini manusia ini untuk tembus ke dimensi itu, saya rasa itu agak sulit ya, pemirsa. Apalagi orang-orang biasa kayak kita inilah ya. Jadi maaf, saya bukannya mau menyinggung yang lain ya. Jadi saya kalau untuk buat konten tentang spiritual ataupun mistis yang demikian, saya ke suatu daerah itu saya hanya bisa ngerasain aja di daerah itu bagaimana. Terus paling sesekali bisa merinding ataupun kepala berdenyut. Tapi saya kemarin memang nggak ada merasakan kepala berdenyut dan merinding. Cuman saya nggak mau komentar apa yang saya rasain. Cukup saya aja yang tahu gitu, pemirsa ya. Jadi satu lagi, ada yang sering mengatakan lagi, mereka itu matanya bisa ngelihat ini itu seakan-akan gimana ya, pemirsa ya, saya pun kurang paham gitu. Sebenarnya lebih baik itu nggak usah diutarakan gitulah. Jadi kalau misalkan kita utarakan di satu daerah tersebut, mungkin bagi orang yang sangat awam dengan yang demikian, mereka itu akan takut mengunjungi daerah tersebut gitu loh. Semistis apapun daerah itu, usahakan jangan sampai terlalu dipublikasikan gitu. Jadi apalagi daerah itu misalkan ada daerah pariwisatanya ya, otomatis kan kasihan dong pemilik usaha wisata itu bisa kehilangan tamu ya, Pak ya, yang takut ya, Pak. Benar, ya. benar, Pak. Iya. Jadi usahakan itu kita rem sedikit lah apa yang seharusnya tidak seharusnya kita ucapkan gitu loh. Saya merasakan, saya pun nggak mau bilang apa-apa. Yang penting ya udah itu aja saya tahu.
Nah, terus kalau kita bermain ke tempat yang beginian pemirsa, tolong dijaga sikap kita, terutama saat kita mau buang hajat ya Pak ya. Iya benar. Jadi jangan asal menganggap remeh gitu, apalagi ini alam liar ini Pak. Alam liar ini kan kita nggak tahu ya Pak gimana situasinya ya. Pak, benar ya. Nah seperti bukti tadi itu yang burung itu terbang di atas saja pun bisa jatuh kemari, akibat apa sampai hari ini belum diketahui Pak. Kadang-kadang kita dengar kabarnya Pak, orang itu kalau masuk kayak gini bisa kesasar atau gimana Pak? Enggak Pak, ini mudah-mudahan enggak. Nyaman kok. Artinya penunggu di sini menurut kita itu baik Pak, menghargai kok dia. Jadi tempatnya hanya ini Pak ya, tempat untuk ritual ya Pak? Iya, ada lagi satu di bawah Pak. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke bawah Pak. Oke pemirsa, di sini saya rasa udah cukup ya, tempatnya udah saya tunjukin ke pemirsa, termasuk dengan burung yang jatuh tadi. Jadi sekarang kita mau menuju ke tempat ritual yang kedua ya Pak ya. Benar. Oke, sekarang mari kita lanjut, berhubung nih hari pun udah menjelang malam. Iya. Bangkai-bangkai burung yang terbang gitu, pasti masih ketemu. Hati-hati ya sis, kamera. Ini jalannya agak menurun. Iya benar. Untungnya dia bebatuan gak licin. Iya. Nah, Pak, Jadi, itu yang pakai, itu yang Bapak maksud tadi? Iya benar Pak. Tadinya ini lobang tempat orang berobat Pak. Jadi di sini dulu ada dukun-dukun yang datang harus pengobatannya ditanam. Jadi ditanam Pak sedalam leher. Oh gitu. Iya, jadi kepala cuma di atas, keluarga semua nunggu di luar sambil ngasih minum. Jadi menurut cerita orang yang berobat, orang yang ditanam itu Pak, kepanasannya luar biasa. Makanya dia wajib setengah jam sekali itu dikasih minum Pak. Kalau nggak dehidrasi Bapak? Iya dehidrasi. Katanya kelewat panas memang kalau ditanam badan kita. Biasanya Pak yang ditanam itu Pak apa Pak pengobatannya Pak? Penyakit atau apa gitu? Iya penyakit Pak. Penyakit itu tergantung. Buang guna-guna apa gitu. Sekarang lubangnya masih ada Pak? Ini Pak. Oh ya udah. Masih. Pemirsa, ini di depan saya ini ada sebuah kayak bangunan kecil lah gitu ya. Di dalamnya itu ada sebuah lubang kayak sumur ya Pak ya? Iya benar Pak. Nah menurut Bapak Benyamin Ginting, pada zaman dahulu itu jika ada pasien yang mau melakukan pengobatan baik kena santet atau apa segalanya gitu ya. Jadi si pasien ini dibenamkan ke dalam tanah, posisi berdiri ya Pak. Posisi berdiri. Kepalanya keluar gitu loh. Nanti baru ada kayak orang paranormal lah gitu Pak ya, yang mengobatinya. Nah menurut info dari Bapak Benyamin Ginting, si pasien tersebut di dalam mengalami kayak suhu yang tinggi ya Pak? Iya benar Pak. Jadi sesekali keluarga dari pasien tersebut memberikan air minum agar nggak terjadi kayak dehidrasi gitu loh. Nah jadi sekarang kita langsung lihat yuk lubang. Iya, mari silakan Pak. Ya. Hati-hati ya sis, dari sini sis. Lubangnya berarti udah hampir penuh ya Pak? Iya Pak, karena ini kan kain putih semua di dalam ini Pak. Oh, di dalam kain putih? Iya. Oh. Nah pemirsa, jelas nggak kamera? Ini saya udah berada di bibir lubang yang tadi saya ceritakan ya pemirsa. Ini lubang ini sekarang udah nggak digunain lagi ya Pak? Tidak digunain lagi sekarang Pak. Nah sekarang udah tidak digunain lagi ya lubang ini pemirsa. Cuman tadi sejarahnya lubang ini seperti yang saya ceritakan. Nah di dalam lubang ini banyak ditanam kain putih ya Pak? Iya benar Pak. Kayak kain kafan atau gimana? Kain kafan. Kain kafan ya? Iya. Kain kafan. Jadi si pasien itu yang mau berobat semuanya dikubur berdiri di sini pemirsa. Jadi yang disisakan hanya kepalanya aja keluar gitu loh. Biasanya berapa lama itu Pak? Ada 3 malam, ada yang 4 malam. Sampai nginap? Iya Pak, sampai nginap. Bukannya 1 jam 2 jam? Enggak Pak, sampai nginap bermalam-malam. Oh pemirsa, rupanya menurut Bapak Benyamin Ginting, ini si pasien ini dikubur di sini. Iya. Bukannya hanya 1 atau 2 jam. Tadi saya pikir hanya 1 atau 2 jam, rupanya sampai bermalam-malam, sampai 3 malam Pak. Iya, sampai 3-4 malam Pak. Berarti si keluarga pasien itu menjaga. Iya, menunggu sambil ngasih minuman biar jangan dehidrasi. Lantas Pak, dikasih minuman, makanan dikasih? Iya dikasih Pak. Jadi si ini mau buang hajat gimana? Iya itu sementara waktu dia dibekam itu nggak dikasih makan Pak, cuma minuman doang. Jadi kalau dia mau buang air kecil langsung aja gitu? Iya mungkin. Karena nggak mungkin bisa ditahan. Nggak mungkin Pak, keluar kan? Iya.
Tapi memang pada saat itu ceritanya ini Pak yang dikubur hidup-hidup di sini untuk dilakuin pengobatan memang terbukti sembuh Pak. Banyak yang sembuh Pak. Banyak yang sembuh. Banyak ya? yang sembuh. Ada juga yang gagal ya Pak? Ada, pasti ada. Berarti si paranormal itu dipanggil sendiri oleh pihak keluarga? Iya. Kenapa dipilih daerah ini Pak? Mungkin artinya paranormal yang membawanya kemari. Dan mungkin permintaan orang-orang penunggu di sini, tempat pengobatannya di sini gitu Pak. Oh, mungkin kayak paranormal ini sudah komunikasi ya Pak? Iya, udah komunikasi sebelumnya. Waktu pasien ini mencari dia untuk pengobatan ya Pak? Pengobatan iya, dan disinilah mungkin tempatnya. Berarti lereng Gunung Sibaya ini Pak memang sakral kali Pak ya? Sakral sekali Pak, iya. Tapi yang penting kita sopan. Sekalipun dia sakral, dia nggak pernah ganggu kok. Terus saya ada baca sejarah juga Pak, dulu tahun-tahun yang waktu masih 80-an kan sering juga ada yang hilang ya Pak, pendaki. Iya, benar. Itu pendaki gunung Pak. Pendaki gunung. Itu akibat mungkin kelakuan ya Pak? Iya, mungkin kelakuan apa, hilang. Setelah beberapa tahun kelihatan lagi jenazahnya. Ya, gitu. Iya. Mari kita jalan ke bawah. Oke, dari mana Pak jalan? Dari sini aja boleh. Jalannya semua seperti ini Pak. Ini ke tempat yang terakhir ya Pak? Iya, ke tempat yang terakhir. Ini sekarang kita mau menuju ke tempat yang terakhir ya. Jalannya bebatuan begini. Iya, ada sumur sakti di sana Pak. Di bawah sana itu ada sumur sakti itu pemirsa. Iya. Bisa kamera, hati-hati ya sis. Karena musim penghujan agak becek dia Pak. Nah pemirsa, ini sekarang kita udah memasuki kawasan yang banyak rumputnya. Kalau tadi kan dia di situ kayak gersang gitu ya. Ini sekarang kita mau menuju ke tempat ritual yang terakhir di sini ya pemirsa. Ini sekarang udah mau menjelang malam ini. Udah mulai gelap harinya. Licin ya. Licin sih. Gimana Pak? Iya, ini yang namanya sumur sakti Pak. Iya, ini sumur sakti. Jadi, iya, artinya iya. Daun-daun yang jatuh dari atas ini juga, ini dari atas Pak ya, tidak akan mungkin bisa jatuh ke dalam Pak. Pasti dia minggir. Oh, gitu ya? Iya, kan Bapak lihat sendiri, bersih kan? Tanpa dibersihkan dia bersih Pak. Karena kita mendekat ya Pak? Iya boleh Pak, boleh. Silakan. Saya naik dikit boleh? Boleh. Kita udah pamitan Pak sama yang penunggu di sini. Permisi. Bahasa Karungnya Sentabi ya Pak? Iya, Sentabi. Iya betul. Pemirsa, ini namanya sumur apa Pak? Sumur sakti. Pemirsa, inilah kita udah sampai di tempat ritual terakhir di sini ya, di pertekan. Di sini tempat yang terakhir ini dinamakan Sumur Sakti. Yang tadinya namanya Lau Sibiangsa. Lau Sibiangsa. Iya. Awalnya namanya Lau Sibiangsa. Iya, zaman dulu namanya Sibiangsa. Di Sumur Sakti ini pemirsa, ini ada keunikannya ini. Coba pemirsa lihat ini di bagian atas sumur ini. Ini kan ada pepohonan, ada dedaunan ya. Iya. Coba dilihat ini di atas sumur ada dedaunan. Oke, kamera balik. Pada umumnya kan pemirsa, setiap pohon itu pastinya ada gugur daunnya berjatuhan ya. Gugur yang layu ataupun yang kering gitu ya.
Nah, tapi pemirsa, uniknya sumur ini, Iya. setiap daun yang jatuh itu tidak masuk ke sumur Iya, ini. ke sumur ini. Artinya daun itu menyingkir sendiri. Iya, Pak, ya, ke menyingkir samping. sendiri dia, Pak. Nah, coba kita pikir secara logika Iya. ya pemirsa ya. Kalau kita kaitkan ke logika, rasanya nggak mungkin ya Pak. Iya, benar, nggak mungkin. Tapi kalau kita agak masuk lagi ke jalur mistisnya pemirsa, inilah buktinya. Iya. Pak, ada bakar kemenyan? Tempat bakar kemenyan ini, Pak? Enggak, maksudnya lagi ada bakar nggak ini? Enggak, Pak. Iya. Oke. Saya ini kemenyan pun udah mati. Iya, tapi Bapak mungkin terasa ya. Ya, nah pemirsa, di bagian sini saya mau cerita sedikit. Iya. Di sini tepat saya berada di bibir sumur sakti ini. Iya. Saya tadi tanya ke Bapak Benyamin Ginting, ada bakar kemenyan. Bapak menjawab tidak. Nah, ini ditunjukkan ada tempat kemenyan. Tempat kemenyan pun udah lembab basah itu. Iya. Ini Tapi aromanya terasa ya. iya betul. Saya mencium aroma kemenyan di sini. Iya. Nah, ini saya ungkapkan jujur, saya nggak Iya. mau bohong. Sekarang udah hilang. Iya, benar, Pak. Iya. Sekarang udah nggak ada aroma kemenyannya. Iya. Jadi intinya pemirsa boleh percaya, Iya. boleh juga tidak ya. Itu hak individu ya. Iya, Pak. benar, Pak. Benar, Ah. benar. Saya tidak memaksa pemirsa itu harus percaya dengan Iya. semua konten yang saya buat. Iya. Nah, cuman ini kemenyannya muncul lagi, Pak. Iya, benar, benar Iya. ya, Pak. Iya. Cuman setiap konten yang saya buat itu pemirsa itu setiap yang saya temuin itulah yang saya ungkapkan ke Iya. pemirsa. Saya nggak mau melebihkan Iya. ataupun mengurangi. Iya. Pemirsa, saya bisa aja berpura-pura saya bilang Iya. tiba-tiba di situ ada yang Iya. yang melototin saya. Ya, Pak. Iya, benar, Pak. Saya bisa aja berbohong demikian Iya. pemirsa, tapi saya nggak mau ngelakuin demikian. Saya lebih suka yang Iya, nyata. benar, benar, Pak. Benar. Iya. Iya. Apa yang saya lihat? Iya. Saya bilang Benar, Pak. Iya, benar. di sini saya lihat pohon Iya, Pak, ya. iya, pohon, iya. Uniknya ini pemirsa. Terus coba kamera tunjukin jernihnya air Iya, ini. Ini ini. panas sekali, Pak. Enggak, anget, Pak. Boleh dipegang, Pak? Boleh, boleh, silakan aja, Pak. Nah, Iya, anget dia airnya hangat. Tapi kok Iya. bisa mendidih itu, Pak? Iya. Itu uap atau gimana, Pak? Mungkin, Pak. Kita nggak ngerti ini. Oh. Dan nggak ada orang yang berani ke dalam ini. Oke. Pak, jadi setiap orang yang udah selesai ritual dari sana tadi, Pak, Iya. hari terakhirnya. Inilah penutupnya, Pak. Jadi penutup di sini mereka mengambil airnya. Iya, ngambil airnya sekaligus mandi di pancurannya ini, Pak. Oh. Karena menurut beliau, orang yang kena stroke, banyak yang sembuh pulang dari sini. Oh. Nah, apalagi gondok, banyak minum di sini, Pak. Banyak yang sembuh. Berarti mereka ngambil airnya ya, Pak? Iya, Ini iya. ke- Tapi di pancuran, Pak. Nggak mungkin dia ngambil ke dalam. Oh. Dia ngambil di pancuran itu. Karena di dalam ini yang dianggap sakral ya, Pak. Iya, ya? benar, Pak. Karena kalau Dan kita nggak ambil pernah dari ada orang berani ke kurang dalam. ajar gitu, Pak. ya? Iya. Oh, gitulah. Dia munculnya mata air dari situ ya, Pak? Iya, dari situ, Pak. Dan cuma segini-segini aja. Yang di sebelah sini sudah air biasa ya, Udah Pak? air biasa. Di sini ada kandungan sulfurnya nih loh. Iya, pemirsa. mungkin. Nah, yang di sebelah ini udah air biasa. Iya. Ini boleh kita bilang kayak air dua rasa juga ini. Heeh. Nah, kelihatan kan sangat jernih airnya, Iya. pemirsa. Jadi batang-batang kayu yang di sampingnya pun pada Iya. kena sulfur Iya, semua itu pada sulfur, iya. putih. Iya. Nah, nah, jadi ini di sini ya pemirsa, maaf ya Pak. Iya, mari silakan, Pak. Nah, disinilah para Peziarah. Ya. yang habis ritual itu mengambil airnya di sini pemirsa. Iya. Baik untuk mandi, baik untuk Nah, obat. jadi airnya itu diambil dari sini. Nah, kemudian dikasih kayak kembang-kembangan bunga. Iya, iya, Pak. Mereka mandinya di luar ya Pak? Iya, di luar, Pak. Di Di sini luar. dibawa boleh. Di sini Boleh. langsung pun boleh. Nah, terus ini Pak. Ini buangannya ke sungai, Pak. Oh, iya dia tembus ke Iya. sana ya. Supaya jangan jorok, itu kita bersihkan. Iya, iya. Cuman sayangnya di sini Pak, yang habis-habis mandi banyak sampah-sampah Iya, sabunnya Pak ya. iya, Pak. Harusnya mereka itu Iya, jaga kebersihan ya kan? karena kebersihan itu tanggung jawab bersama. Benar, benar, Pak. Pak. Sayang kan ini, Pak. Nah, ini pemirsa bisa lihat nggak? Ini pohonnya unik ini pemirsa. Iya. Coba tunjukin. Nah, ini pohon ini membentuk kayak lingkaran pemirsa. Permisi. Nah, sangat bagus bentuknya ini. Pohonnya langsung dia ke sana. Iya. Pangkalnya. Jadi dia membelok ke arah sumur sakti itu pemirsa ya, daunnya. Seperti memayungi gitu ya, Iya, Pak ya. benar, Pak. Seperti memayungi. Seperti memayungi, Iya. tapi sampahnya nggak jatuh ke Nggak kolam. akan jatuh ke kolam.
Ini fenomena yang luar biasa nih, Pak. Iya. Ya, ini memang perlu dikaji lebih lanjut kenapa bisa Iya, Pak. demikian, Kenapa loh, Pak. bisa demikian ya? Pak, sampai hari ini belum pernah ditanyain ke Belum. masalahnya. Belum, Pak. Belum. Dan orang-orang ahli artinya, Dalam spiritual, iya, ya katanya ini ya banyak manfaat untuk pengobatan, Pak. Banyak yang datang kemari juga orang stroke, ya orang gondok. Pak, orang kita ngomongin stroke. Iya, Pak. Yang berobat di sini yang kena stroke udah berapa tahun, Pak? Iya, udah lama, Pak. Maksudnya dia kena penyakit itu Iya, udah lama, Bahkan udah hampir bisa bosan. jalan? Iya, banyak yang udah bisa jalan. Apalagi yang udah koreng-korengan gitu. ritualnya apa tuh, Pak? Ah, ini yang kita kadang-kadang saya nggak berapa ngerti, Pak. Mereka sendiri yang Di memohon. mereka sendiri, dari dia bawa itu dukunnya, Oh, petunjuknya. pawangnya dia bawa Iya, sendiri. iya. Jadi dimandikin, dan dia mandi. Habis sajen di atas, dia mandiin lah di sini sebagai penutup. Gini, Pak, Nah. karena tahu pemirsa itu ada yang mau ritual kemari ya. Bagi pemirsa yang mempercayai Iya, ini ya, Pak iya ya. bener, Pak. Mereka ada keluhan sakit atau apa. Iya. Nah, mereka nggak punya teman atau kerabat yang paranormal. Iya, Ah, tapi gimana tuh? kita antar kok, Pak. Iya, maksudnya mereka gimana cara memohonnya, Pak? Iya, Di artinya sini tergantung. apakah ada? Tergantung menurut dia apa yang mau dia minta di sini sesuai dengan keyakinan dia. Gitu aja ya, Pak? Iya, ya? yang jelas kita antar kok dia kemari. Iya. Oke. Ya, berarti gitulah ceritanya, Pak. Iya, Ya? bener, Pak. Iya. Bahkan malam-malam juga sering datang tamu kemari, katanya dia mau lihat pancur air sakti ini, kolam sakti ini. Kita antar kok malam-malam. Tapi jalannya dia harus melalui... Enggak, Pak, lewat sini juga lewat tanah kita Oh, boleh. iya. Iya. Oke, pemirsa. Iya. Kita udah sampai di tempat ritual yang terakhir, artinya di sumur sakti. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ya, Pak ya? Iya, tiga, ya. Pak, Cuman yang dikubur tadi udah nggak Iya, digunain ya. nggak digunain lagi. Ya hanya kita ritual di situ, kasih bunga-bungaan Iya, terus baru kemari ya, Pak iya, ya. di sini keramas apa semua membersihkan diri. Pak, jadi nantinya pemirsa yang mau kemari, mereka itu kan mungkin kalau dari luar daerah kurang paham. Iya, benar, Pak. Jadi gimana, Pak? Apakah kita buat Google Maps-nya itu ke lokasi apa? Iya, ini selama ini, Pak, kita kan belum punya apa namanya itu, jaringan apa itu, Pak? Internet. Internet. Oh, belum ada nyampe di sini, jaringan di sini. Ah. Jadi kadang-kadang keliru, Pak, dibawa Google Map ini sampai ke proyek Pertamina. Memang awalnya sih di situ ya, Pak ya. Oh, iya, iya. Iya. Berarti kita tandai apa namanya ini pemandian Iya, pemandian Ralo. Ralo ya, Iya. Pak ya. Ralo itu artinya apa, Pak? Ralo itu artinya singkatan dari Raja Bernardolu, singkatan. Tapi arti sebenarnya Ralo itu bahasa Indonesianya nyambung, Pak. Nyambung ya. Iya, nyambung gitu. Oke. Ya, saya rasa udah cukup ya, Pak ya. Iya, Berarti udah iya, habis ya, Pak ya. Habis ya. Inilah terakhir kunjungan kita, Pak. Nah, oke pemirsa, kita sudah sampai di kunjungan terakhir. Kebetulan ini pun udah malam. Nah, coba tunjukin ke pemirsa, itu bulan pun udah keluar. Coba kelihatan nggak itu bulannya? Oke, itu udah menandakan malam. Cuman di sini memang langitnya masih kelihatan ya, belum gelap banget. Jadi saya rasa udah cukup ya video dari pertek-tekan ini. Nah, artinya pertek-tekan itu dia sebuah gunung ya pemirsa ya. Dia gunung yang tersambung, Iya. yang menyambung dengan Gunung Sibaya. Iya, yang Pak, menyambung dengan Gunung Sibaya. Cuman dia dibelah oleh sebuah Iya, lereng. lereng, iya. Jadi kakinya lah gitu Iya, Pak ya, kakinya betul, Gunung dibatasi Sibaya. dengan lembah gitu. Lembah. Inilah yang dinamakan pertek-tekan. Oke, kalau gitu pemirsa, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Video ini saya tidak mengajak pemirsa itu untuk menjadi syirik ataupun tempat untuk pesugihan. Saya hanya menunjukkan tempat sejarah yang ada di sini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. I don't